Belajar itu tidak memandang waktu. Belajar itu terus-menerus. Salam. Bagaimana kabarnya? Harapannya tetap luar biasa. Ketemu dengan Pak Darman di pembelajaran pendidikan agama Kristen kelas 6, pembelajaran 8 bagian 2 tentang memuliakan nama Tuhan melalui belajar. Untuk lebih semangat lagi sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita, mari kita melakukan salam dan tepuk PPK. Oke, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. PPK, PPK. Yes. Oke anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini tentang memuliakan nama Tuhan melalui belajar. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan definisi belajar secara umum. Yang kedua adalah siswa dapat memahami kegunaan belajar dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah siswa dapat memahami memuliakan nama Tuhan dengan belajar di dalam Alkitab. Oke anak-anak, sebelum kita membaca kebenaran Alkitab sebagai landasan kita belajar pada hari ini secara online, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus yang baik, kami mau belajar pada hari ini, jadikan kami lebih baik, lebih berharga, dan mempunyai hati untuk belajar sebagai peserta didik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adapun referensi sebagai landasan belajar kita di dalam Alkitab, yang pertama adalah dari 1 Korintus pasal 10 ayat 31, Amsal pasal 1 ayat 7, dan Kolose pasal 3 ayat 17. Dan juga 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 sampai 10. Kita akan mengambil sikap yang baik dan menyediakan alat tulis kita, alat belajar kita, dan membuka Alkitab. Yaitu terambil dari Kolose pasal 3 ayat 17. Begini firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin untuk firman Tuhan. Minggu yang lalu kita telah belajar tentang pemahaman belajar melalui kisah kehidupan Raja Salomo. Hari ini kita akan belajar tentang pengertian apa itu belajar secara umum. Nah, belajar merupakan suatu usaha untuk menjadi pandai dan untuk memperoleh pendidikan atau pengetahuan. Nah, belajar itu sangat berguna bagi kita. Belajar merupakan suatu hakikat aktivitas peserta didik. Artinya bahwa mau tidak mau sebagai siswa atau peserta didik harus punya niat belajar. Nah, belajar itu sesuatu hal bagian dari peserta didik. Adapun belajar itu sudah mulai dari lahir sampai tua dan sampai meninggal. Nah, belajar itu tidak memandang waktu. Belajar itu terus-menerus. Yang kedua, kita harus mengerti dan memahami apa kegunaan belajar itu. Yang pertama, kegunaan belajar itu adalah mengasah atau mempergunakan akal budi yang diciptakan oleh Allah ke kita, dipergunakan dengan baik. Artinya bahwa akal budi yang diberikan oleh Allah kita gunakan untuk belajar sungguh-sungguh. Yang kedua adalah bahwa kegunaan belajar itu
kita akan belajar mendahulukan Allah. Artinya bahwa sumber belajar itu atau sumber ilmu dan pendidikan itu sumbernya adalah dari Allah, Sang Pencipta kita. Makanya dalam Amsal pasal 1 ayat 7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dan kegunaan belajar yang ketiga adalah supaya kita bijaksana dalam kehidupan kita. Kita harus hari lepas setiap hari naik kelas lebih baik lagi. Jadi kita memperoleh pemikiran bijaksana. Kegunaan belajar itu adalah untuk kita bijaksana. Seperti Raja Salomo yang membutuhkan bijaksana sehingga kehidupannya, pekerjaannya akan lebih dan lebih baik lagi. Oke anak-anak. Dan yang keempat adalah hal biasa seperti gunanya belajar itu supaya pinter, pandai, cerdas, dan akibatnya kita harus melakukan adil, sikap yang jujur. Nah, dan yang kelima yaitu suatu anugerah, ya, anugerah yang sangat besar. Kenapa? Karena kesempatan belajar itu tidak semua orang. Di luar sana banyak yang tidak bisa belajar. Artinya bahwa peserta didik atau siswa harus memanfaatkan kesempatan belajar, sehingga itu dikatakan suatu anugerah. Yang ketiga yaitu memuliakan nama Tuhan melalui belajar. Dan bagaimana caranya? Yang pertama adalah memuliakan nama Tuhan dengan sikap kita yang jujur. Kita sudah tahu dan sudah belajar karena kita sungguh-sungguh, kita harus melakukannya dengan jujur. Yang kedua adalah kita memuliakan nama Tuhan dengan sikap menolong sesama. Ketika kita sudah tahu, sudah pintar, sudah cerdas, sudah bijaksana, kita harus membagikan ilmu itu, pengetahuan itu kepada sesama. Yang ketiga adalah kita memiliki sikap melakukan yang adil kepada sesama. Melakukan yang adil kepada sesama artinya kita tidak boleh sombong, menipu orang, atau membohongi sesama kita. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada hari ini kami telah selesai belajar pembelajaran dari rumah atau pembelajaran jarak jauh. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk sungguh-sungguh belajar, dan biarlah kami dapat melakukannya kepada sesama kami dan kepada diri kami sendiri untuk menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap makan makanan yang sehat, dan patuhi protokol, jaga jarak, pakai masker, dan jangan lupa cuci tangan. Tetap semangat dan God bless.